Nahi anil munkar susah. Ceramain orang yang suka mabuk, ya, datang ke tempat-tempat maksiat, ajak tobat tuh nggak mudah. Makanya yang di FPI yang mana itu nggak mudah karena spesialisasinya nahi mungkar. Nahi mungkar, amar ma'ruf gampang. Gampang amar ma'ruf itu, tapi dua-duanya perbuatan baik. Siapa di antara mereka amalannya? Yang dua itu amar ma'ruf, yang satu nahi mungkar. Ya, pelaku maksiat yang bertobat itu manusia. Yang tidak pernah maksiat itu malaikat. Jadi kalau Anda tidak pernah maksiat, patut diduga Anda malaikat yang sedang menyamar. Buka topengnya. Kalau Anda pelaku maksiat gak mau tobat, berarti setan yang sempurna. Jadi kalau pernah berlaku maksiat, gak ada yang kita yang sempurna. Tapi hamba terbaik adalah orang maksiat yang ingin bertobat. Dan kita sering katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Tiba-tiba saya takut dengan akhirat. Bagus. Artinya ada hidayah Allah di situ. Jadi kalau Anda sedang berbuat maksiat terus ada ketakutan yang besar, itu dua pertanda. Tanda pertama, Allah sedang mencintai Anda, maka ambil cintanya. Yang kedua, Allah sedang melipat gandakan pahala Anda untuk mengentaskan keburukan dan kesulitan hidup yang mungkin dialami di satu masa. Ingat ini, kalau sedang ada pikiran berbuat maksiat, terus tiba-tiba takut, ingin tinggalkan. Demi Allah saya katakan cepat tinggalkan karena Allah. Karena Allah. Pertama, Anda akan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, amal itu akan berpeluang menghilangkan kesulitan yang Anda mungkin dapatkan di masa depan, bukan saat ini. Itu rumus. Pernah dengar hadis ini sangat populer, viral, sangat viral. Ya, pernah dengar ada tiga orang yang berjalan, kemudian ada hujan deras, terus berlindung di sebuah gua. Tiba-tiba guanya tertutup oleh batu besar. Di Al-Bukhari panjang sekali, masuk kan? Terus mereka mendorong, karena dulu belum ada fitness, belum ada macam-macam, ya tenaga gitu-gitu aja, ya didorong, nggak bisa keluar. Maka bagaimana cara membebaskan dirinya? Maka rumus Nabi dengan bimbingan Allah di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35 dipakai. Tawassul namanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan pakailah takwa itu untuk bertawassul kepada Allah. Pakai. Jadi cara bertawassul dengan yang terbaik itu takwa. Amal soleh. Apa di antara amal soleh itu? Bukan cuma yang mengerjakan yang baik, meninggalkan yang mungkar itu amal soleh. Makanya ada kalimat al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar bil ma'ruf itu gampang, nahyu 'anil munkar itu yang susah. Susah. Karena berhadapan langsung dengan pelaku maksiat itu yang susah. Amar bil ma'ruf gampang, ajak ke masjid, adzan, amar bil ma'ruf. Nahyu 'anil munkar susah. Ceramain orang yang suka mabuk, ya, datang ke tempat-tempat maksiat, ajak tobat tuh nggak mudah. Makanya yang di FPI yang mana itu nggak mudah karena spesialisasinya nahi mungkar. Nahi mungkar, amar ma'ruf gampang. Gampang amar ma'ruf itu, tapi dua-duanya perbuatan baik. Siapa di antara mereka amalannya? Yang dua itu amar ma'ruf, yang satu nahi mungkar. Ya, yang nahi mungkar dia pelaku riba. Rentenir lagi. Harta dari ribanya cukup banyak. Sampai mengutangi saudaranya. Saudara yang diutangi ini punya anak gadis. Cantiknya luar biasa. Di Kembang Desa saat itu. Banyak orang mau, banyak ditolak. Qadarullah tiba-tiba utang bapaknya itu sudah menumpuk. Dibayar susah. Diancam. Tahu peluang, ketika tahu diancam, anaknya datang kepada pamannya ini. Dia katakan, paman tolong maafkan bapak. Memaafkan. Kesempatan. Karena naksir memang sama keponakannya ini. Ditolak terus. Aku maafkan dia. Ya, dengan satu syarat. Kalau enggak, aku terus simpit dia. Aku masukkan dia ke penjara. Macam-macam lagi. Anak namanya anak pada bapak sayang. Apa saja yang penting bapak dibebaskan. Malam ini kamu datang dengan saya, kamu gauli, saya gauli kamu. Di malam ini kamu tidur dengan saya hapuskan semua utang bapak kamu. Anak itu diam, hidup dengan ancaman, takut dia, tapi juga pikiran tidak panjang pada saat itu. Dia iakan pada saat itu dengan perasaan yang hancur. Malam harinya saat akan digauli, tiba-tiba anak itu berkata, paman, dengan suara yang sangat tulus, bersih, mengalir dari hati. Di orang yang jarang menggunakan nama Allah untuk hal-hal tertentu kecuali yang sulit saja, maka nama itu akan menggetarkan jiwa siapapun ketika diperdengarkan. Seperti Nabi mengatakan sebuah kalimat, siapa yang menolongmu saat ini, ketika pedang itu disampaikan, Muhammad, siapa yang menolong kamu? Allah. Hanya satu lafaz, Allah, jatuh pedang bergetar. Maka anak itu berkata, paman, ittaqillah. Paman, bertakwalah kepada Allah. Begitu diucapkan, boom, kayak tersambar petir. Ada sebuah getaran pada jiwa.
Lalu dia berkata, dengan takutnya aku mendengar kalimat itu, ya Allah, takut kepadamu aku tinggalkan gadis itu, padahal seketika aku bisa menggaulinya. Karena mau aku tinggalkan, ditinggalkan dia, bertobat orang ini, dan dimaafkan utang saudaranya itu, dibebaskan, dan dia bebas dari riba. Dia katakan, kalau ini memang menjadikan engkau ridha dengan amalan ya Allah, maka aku mohon kepadamu, bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu didorong, menggelinding batunya. Maka ketika ada getaran seperti ini, takut, ada perasaan takut, kemudian Anda ingin bertobat dan sebagainya, cepat ambil. Maka ketika Anda bertobat, seketika Anda dapatkan cinta Allah, dan boleh jadi satu masa Anda berada dalam kesulitan, gunakanlah ini untuk bermohon kepada Allah membebaskan kesulitan yang Anda sedang alami. Saya kadang suka praktekkan. Anak saya dihukumi sakit oleh dokter, sulit begini-begini. Ya, bismillah. Ya Allah, demi amal yang pernah aku kerjakan, kalau engkau redha, mohon sembuhkan anakku. Ya Allah, kabulkan Pak. Saya ajarkan salah satu amalan kepada para penghafal Quran. Sekarang ada teman-teman di gua yang sedang menghafal dengan kita di karantina di Sukabumi. Satu orang matanya nggak bisa lihat, salah satu. Cuma dia sengaja nggak bilang, takut nggak lulus tes. Ya, berangkat dia. Yang tahu cuma beliau dengan istrinya. Sekali saya datang situ, saya ajarkan cara menghafal dan keutamaan Al-Quran. Jangan lupa berdoa. Sebelum menghafal, berdoa, minta dikuatkan hafalan. Setelah selesai, berdoa juga. Dan kalau ada hajat yang lain, silakan. Mumpung antum sedang spesial, Allah langsung dengar. Saya sebutkan hadis-hadis Nabi. Itu praktekkan. Itu apa yang terjadi? Saya dapat kabar 2-3 hari lalu. Masya Allah. Begitu dia menghafal 2 hari, 3 hari, 14 hari, 15 hari, tiba-tiba ada perubahan dalam mata yang sebelah kiri yang nggak bisa lihat. Kayak remang-remang, terlihat. Tadinya kalau lewat sini ketabrak aja dengan baunya. Satu kali dia masuk kamar mandi masih pakai handuk, begitu masuk tiba-tiba ada cahaya, kelihatan semua di kamar mandi. Dia keluar kelihatan semua, langsung sujud syukur pada Allah. Sekarang melihat dua-duanya sempurna. Nah, dipakai. Yang mungkin caranya bisa dengan amar ma'ruf, caranya tobat dari maksiat. Cara bertobat dari maksiat tidak ada lain kecuali bertobat. Taubat itu dibagi dua kalau hubungan dengan Allah, yang bertobat yang benar. Bangun malam, tahajud, mengakui kesalahan, menyesali itu, berjanji untuk meninggalkannya, kemudian wa aslah, memperbaiki diri. Karena itu di Quran selalu taba wa aslah Allah. Tobat, perbaiki. Jadi orang diterima tobatnya, dia meninggalkan perbuatan buruk yang sebelumnya. Kalau sudah seperti itu, diterima tobat. Kalau ada hubungan dengan makhluk, selesaikan. Ya, misal utang, selesaikan. Ya, tobat bisa mengampuni dosa, tapi belum tentu melunasi utang. Jadi bukan berarti tobat utang lunas, tidak. Ya, tetap harus diselesaikan. Terus kalau ada hal-hal yang komunikasi yang tidak bagus, selesaikan dulu. Ya, termasuk yang dengan saya juga sama. Kalau ada persoalan dengan saya, kita selesaikan. Daripada pulang di akhirat lebih berat lagi. Ya, selesaikan aja, datang aja. Kalau bicara di belakang saya, nggak akan nyampe ke saya malah nggak tahu. Terus Anda sebarkan. Saat saya memaafkan Anda, tiba-tiba sudah menyebar. Saat Anda dengan saya selesai, bagaimana Anda bisa menghentikan penyebarannya? Itu ruginya membicarakan keburukan pada orang. Saat Anda dengan orang itu selesai, kemudian bagaimana meralat yang sudah menyebar pada orang lain? Pernah ada salah satu lah, saya nggak sebutkan. Salah satu ustadz menuduh saya dengan suatu tertentu. Tiba-tiba datang kepada saya. Bagusnya datanglah setelah itu. Saya publikasikan ajakan saya, dia datang. Saya sampaikan pertanyaan saya tunjuk sampai diam. Antum bicara pada saya dengan A, tuduhan A. Sekarang itu menyebar di kalangan orang. Dan orang menuduh saya dengan A, karena belajar pada antum. Kalau tuduhan itu tidak terbukti, maka siapa yang bertanggung jawab dengan kalimat itu? Siapa yang dosa? Maka beliau hanya menunduk. Daripada kita berselisih, kita ribut-ribut seperti ini, padahal yang kita pun tidak tahu apa yang diperbincangkan, lebih baik kita dudukan saja. Antum apa masalahnya? Dudukan, sampaikan pada saya. Kalau antum benar, saya tidak malu untuk mengakui saya ralat, saya sampaikan pada jemaah. Tapi kalau saya benar, saya tak paksa antum untuk mengikuti saya. Kita hormati, sampaikan pada orang, ini ada perbedaan begini, tapi jangan permusuhan, kan enak. Kita duduk berdua aja dipoto, disampaikan orang enak nikmatinya. Apalagi menyampaikan pada orang. Ayo, yang ditahdir-tahdir saya bilang, ustaz saja kumpul, masalahnya apa? Yang ditahdir-tahdirnya kumpul juga, duduk bareng-bareng. Terus sampaikan, kan muridnya enak semua. Daripada ini klaim begini, klaim begitu. Kadang-kadang juga ketemu langsung pisah. Anak kebayang nggak ngaji, pulang dari pengajian, suami istri diribut. Ada yang pisah, ada yang pisah. Ada yang mau nikah nggak jadi. Ada yang suami ngaji si A, istri ngaji si B, jadi ribut. Ada ngaji apaan sih? Orang jahiliyah dulu berpisah disatukan, sekarang bebas jahiliyah kok bisa berpisah? Berarti ada yang salah di situ.
Ada yang nggak tepat di situ. Kata Quran, kalau ada yang jawab salam, dijawab. Kata hadis, itu sempurna jawabannya. Siapa yang ucapkan Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. An-Nisa 86, wa idza hayyitu bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jawab dengan sempurna, perintah. Terus Anda tiba-tiba Assalamualaikum, beda manhaj. Kenapa begitu gitu? Kenapa begitu? Ya, jadi perbaiki. Kalau kalimat saya salah, silakan sampaikan. Anda apa yang beda? Anda tunjukkan. Kita beda pendapat, Ustaz. Ya sudah, ngapain Ustaz ribut? Ustaz ini menghalalkan musik. Ini. Kita duduk dulu. Duduk dulu. Anda bawa referensinya, terus kita dudukin. Terus kita gali pendapat ulamanya. Terus Ustaz tadi pilih yang mana ini? Terus kita jujur. Mungkin kita pilih ini, tapi dibuka referensinya supaya orang tahu. Jangan cuma apa yang Anda inginkan, itu yang Anda buka. Yang lain Anda tutupi, kan jadi salah di situ. Ya, saya tidak menyukai musik. Saya senang Quran, gak mungkin Quran bersatu dengan musik. Gitu. Tapi saya pelajari, saya lihat semuanya, saya buka referensinya. Yang membolehkan di pendapatnya, yang tidak begini, yang tengah-tengah begini. Terserah Anda mau yang mana, silahkan. Itu kan lebih baik gitu. Itu masalah musik. Yang lain begini, yang tahlilan begini, yang maulidan begini. Jadi pilihan Anda masing-masing. Kan gak bisa kita paksakan orang. Nabi aja disuruh mengingatkan, masa saya paksa? Fair kan kalau begitu? Terus tiba-tiba Anda mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, kenapa harus begitu? Ya, yang paling bahaya itu Anda nggak tahu hadisnya, nggak tahu hukumnya, nggak tahu macam-macam, terus Anda menilai saya yang belajar. Kan jadi repot di sini, jadi terbalik gitu suasananya. Nah, cuma di sini kita mesti berbaik sangka juga. Jadi jangan sampai perbuatan buruk dibalas dengan yang buruk juga, tidak. Kita doakan, jawab dengan yang baik, dan jangan berselisih. Jangan berselisih. Dan saya tidak menganjurkan dan mencela siapapun. Jangan menyimpulkan, apalagi berprasangka buruk. Oh maksudnya si itu ya, maksudnya bukan, nggak maksud kemana-mana saya. Jelas ya?